Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Wa yu'tabaru minhu, dan dihitung minhu darinya ay thuluthi sepertiga, aidan juga itskun akan memerdekakan budak ulliqa yang dikaitkan ia kemerdekaan budak bil mauti dengan kematian, artinya kematian sayyid, baik kemerdekaan itu dikaitkan fisihah ketika sehat, awil maradi atau ketika sakit. Seorang budak berkata kepada seorang sayyid berkata kepada budaknya, kalau aku mati kamu merdeka. Itu maknanya kemerdekaannya dikaitkan dengan kematian sayyid. Budak disebut dengan mudabbar. Perkataan ini hukumnya sama antara diucapkan waktu sayyidnya sehat dan diantara ketika diucapkan oleh sayyid ketika sakit. Apa hukumnya? Budak itu merdeka kalau nilainya sepertiga harta. Kalau nilainya lebih, maka dia akan merdeka seukuran sepertiga saja. Begitu juga dihitung sepertiga tabarru' atau kepada itskun, tabarru'un najaza fi maradi. Tabarru' artinya sedekah sunnah, tabarru' artinya ibadah sunat yang tembus waktu sakitnya. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, dia melakukan satu tabarru', tembus tapi tidak dikaitkan dengan kematian. Saya bersedekah, saya berinfak, saya berwakaf, saya langsung, enggak dikaitkan dengan kalau saya mati, tapi sekarang najaza. Contohnya wakaf, contohnya hibah, contohnya ibro, membebaskan hutang. Kalau itu dilakukan ketika sakit dan dia berakhir dengan kematian, maka semua yang dikatakan tadi, wakaf, hibah, ibro, infak, semuanya itu akan dinilai tembus, bisa direalisasikan kalau sekiranya nilainya sepertiga atau kurang dari seluruh kekayaan. Tapi apabila lebih, maka sepertiganya sah, sisanya yang lebihnya bergantung kepada izin ahli waris. Ini ketika sudah sakit. Jadi ketika kita sakit, itu kekayaan yang kita punya hanya sepertiga lagi milik kita. 2/3-nya sudah sampai di tangan ahli waris. Gak boleh kita pergunakan sedikit pun. Kalaupun ingin mempergunakan, tergantung kepada izin mereka. Bayangkan kejamnya kehidupan dunia ini. Capek kita ngumpulin, pas sakit 2/3 nggak hak kita lagi. Pas mati 100% nggak hak kita lagi. Maka kalau nyumbang itu sehat. Mana? Itu sehat. Waktu kehidupan nggak lama, betul-betul nggak lama. Serasa dulu masih ingat. Masih ingat? Mandi hujan di sekeliling rumah, nggak pakai celana, belum bersunat.
Ya Allah. Kapan itu? Enggak lama, baru kemarin. Jadi kehidupan dunia itu enggak lama, bisa terlalu dipikirin, tapi bisa memikirkan. Nah, pondok yang mewah, tak pribadi, pondok mewah. Nah, walau ikhtalafal warithu wal muttahibu, jikalau berbeda pendapat, bersengketa antara waris dengan penerima hibah. Nih, memang wadahnya begitu. Dunia itu wadah persengketaan. Mayat dah meninggal nih, dari kubur. Lalu datang penerima hibah, datang ahli waris. Bertengkar mereka berdua, memperebutkan harta. Al-hibatu fisiha awil maradi, itu akan dipertanyakan tuh. Apakah hibah waktu sehat atau sakit? Kira-kira kalau waris mengatakan hibah itu waktu apa? Sakit. Karena dia bisa mengurangi sedekah orang tuanya. Itu kejamnya kan? Sakit tuh, bapak saya ngasih kamu waktu sakit. Waktu sakit, tahu kan kamu konsekuensinya? Sepertiga saja yang boleh, sisanya kembali ke kami. Karena hibah nggak mau kalah juga. Waktu sehat dikasih saya, hingga berapapun jumlahnya nggak bisa kamu tuntut lagi. Bawa ke pengadilan. Nusaddiku nu tuh nusaddiku Suddiko. Kitab saya nusaddiku. Nah, yang betul tuh suddiko. Kantor? Suddiko. Suddikal muttahibu, niscaya dibenarkan akan penerima hibah dan sumpahnya. Kenapa? Kaidah usulnya. Apa? Al-aslu 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 Al-adam. Kau asal enggak sakit. Kau masalah orang itu apa? Enggak sakit. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal tetap suatu dengan kondisinya. Hukum asal manusia adalah sehat. Enggak ada hukum asal manusia sakit. Hukum asalnya sehat. Sakit itu karena manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena manusia itu sendiri. Al-aslu mudiyus syai' ala sihah. Hukum asal berjalannya satu sesuai dengan yang sah. Atas tiga kaidah tersebutlah dibenarkan si muttahid. Li'anna al-aina fi yadihi, karena sesungguhnya benda sudah ada di tangannya. Jadi walau wuhiba fi sihhati, jikalau dihibahkan ia sesuatu waktu sehat. Dihibahkan waktu sehat. Wa uqbida fil maradi, lalu diserahkan ia sesuatu waktu sakit. Hibahnya waktu sehat, penyerahannya waktu sakit. Wa'tu biro minat thuluth, niscaya diperhitungkan ia sesuatu dari sepertiga. Ini sakit yang dimaksud adalah sakit yang dia meninggal dalam sakit itu. Ketemu sama kita di masjid, sehat walafiat bapak itu. Saya kasih motor saya ke kamu. Saya nggak pakai motor lagi, saya pakai heli. Kapan bisa sambil pak? Waktu heli saya tiba.
Kali saya tiba hari Sabtu besok, datanglah ke rumah hari Sabtu besok. Datang kita ke rumah hari Sabtu besok. Bapak itu jatuh sakit. Waktu sakit itulah diserahkan. Nyasa nggak lama lagi. Langsung nggak lama lagi. Memang nggak lama, besok meninggal. Maka motor ini kalau nilainya sepertiga harta atau kurang, maka kita memiliki secara keseluruhan. Tapi kalau lebih, maka lebihnya dikembalikan ke izin ahli waris. Kenapa dihitung waktu qabat bukan waktu hibah? Kenapa diperhitungkan waktu qabat bukan waktu hibah? Karena waktu qabat itulah waktu lazimnya hibah. Amal munjazu, adapun sesuatu yang ditembuskan. Ditembuskan itu artinya sesuatu tabarruk yang tembus. Bisihatihi, waktu sehatnya seseorang. Fayuhsabu, maka dihitung ia dari roksil mal. Maka dihitung ia dari roksil mal, keseluruhan harta. Yang penting selagi hartanya cukup, laksanakan. Itu waktu sehat. Maka kita bebas dengan harta kita. Gak ada yang melarang. Mau bersedekah berapa saja, mirok simal, seluruhnya pun boleh. Maka Nabi bersabda, infak sedekah yang paling tinggi nilainya adalah sedekah waktu sehat. Ketika dia punya angan-angan panjang. Waktu sehat, waktu muda. Sehat masih punya angan-angan panjang, muda masih punya angan-angan panjang, belum nikah semakin panjang lagi angan-angannya. Itu dia bersedekah, besar nilainya. Tapi waktu udah tua, waktu udah sakit dikatakan, saya infakkan ini, saya infakkan ini, saya infakkan ini. Kata Nabi, itu pun sudah milik si fulan, maka dia berani nginfakinnya. Kalaupun dia nggak infakin, akan jadi hak orang lain juga. Jadi memberikan hak orang lain? Apa beratnya memberikan hak orang lain? Memang jadi hak orang juga. Memberikan sesuatu karena kita tidak bisa lagi memanfaatkannya. Memberikan sesuatu karena sebentar lagi sudah menjadi punya orang lain, maka pahalanya nggak besar, nilainya kecil. Maka kalau membagi makanan itu sebelum dimakan. Tapi kalau sudah dimakan, kalau nggak habis lagi, ya memang nggak bisa, dimakan. Nggak dikasih pun nggak akan dimakan juga. Jadi dikasih itu karena nggak bisa dimakan, akan nilai kecil. Masih dibungkusnya, masih panas. Milih yang mana? Kamu milih yang mana? Ini coba makan satu dulu, muat nih. Dibuka satu lagi, makan sesendok, kenyang. Kasih ke kawan, nilainya kurang, walaupun hanya sesendok diambil, walaupun masih panas. Kenapa? Karena dia ngasih karena tak kenyang. Kenapa kasih saya? Kenyang saya, makalah saya kenyang. Nilainya kurang, tetap ada nilainya. Begitulah kira-kira ketika orang sudah sakit. Sama dengan hajatil Islam, haji Islam. Haji Islam itu artinya haji sekali seumur hidup. Nama haji Islam. Ini orang ini sudah kaya raya, punya kesempatan untuk haji, tapi nggak daftar, nggak berangkat. Akhirnya dalam keadaan seperti itu dia sakit meninggal. Nih orang kaya,
Kalau meninggal sebelum haji, maka wajib dihajikan oleh ahli warisnya dengan cara badal dari roksil mal. Apa artinya dari roksil mal? Seluruh kekayaannya skala prioritas itu berikan dulu untuk badal haji. Kalau ada sisa baru kamu warisi. Ya, hitung sepertiga atau lebih hajatil Islam. Kemudian itskil mustauladah, kemerdekaan budak umul walad. Kalaupun satu-satu kekayaannya budak tersebut si umul walad, tetap merdeka. Tetap merdeka. Karena miroksil mal. Itu bedanya minat sulus dengan miroksil mal. Walau idda'a al-warisu mautahu fi maradin, walau idda'a al-warisu mautahu fi maradin tabarra'ahu. Itu apa? Tabarru'ihi. Ini belum nyambung makna ini. Ay ikhtalafal warisu wal mutabarri alaihi fi annahu matal mutabarri fil maral tabarru'a fi aw fi ghairihi ma ittifaqi ma ala anna tabarru waqi'un fi hali maradin. Faqal warisu innahu mata fi maradi tabarru wa qala mutabarri alaihi innahu syufiya min maradi alladhi tabarru'a fi wa mata min maradin akhar aw fujaatan. Fa fi tafsir. Oke. Jikalau menuduh oleh waris mau tahu akan matinya seseorang, seseorang itu mewarisnya, kapan matinya? Fi maradi tabarru'ihi, pada sakit tabarruknya seseorang, pada sakit tabarruknya seseorang. Apa maksud sakit tabarruk? Sakit di dalam sakit itu dia nyumbang, dan namanya sakit tabarruk. Jikalau menuduhkan oleh ahli waris, apa tuduhannya? Mau tahu meninggalnya mewaris, itu orang yang dia warisi, pada sakit tabarruknya mewaris, pada sakit berbuat sunatnya si mewaris. Wal mutabarra'u alaihi sifa'ahu, mutabarra'u alaihi itu atau kepada warithu, ulang ambilnya walawid da'al mutabarra'u alaihi, dan menuduhkan oleh mutabarra' alaihi. Mutabarra' alaihi penerima infak dari si mayit tersebut. Mutabarra' alaihi, diperbuat perkara sunnah kepadanya, diberikan infak di atasnya. Jadi menuduhkan oleh mutabarra' alaihi syifa'ahu, sembuhnya orang tersebut, wa mautahu min maradin akhara, dan meninggalnya orang tersebut dari karena sakit lain, au fujaatan, atau tiba-tiba. Nah, kondisinya sekarang adalah antara ahli waris dengan penerima sumbangan dari almarhum. Nah, nilai sumbangan tersebut lumayan besar. Kalau dihitung-hitung lebih daripada sepertiga total kekayaan almarhum. Almarhum itu identik dengan orang sudah mati. Kata ahli waris, keluarga kami itu meninggal di mana, meninggal di waktu sakit
meninggal karena sakit, di waktu sakit itu dia memberikan kepada kamu. Keluarga kami meninggal dunia di dalam sakit, yang waktu sakit itu dia menyumbang ke kamu. Maka yang berlaku hanya sepertiga, sisanya kembalikan ke kamu. Kata mutabarra alaih, penerima, almarhum itu menyumbang ke saya setelah dia sembuh dari sakitnya. Dia ada sembuh, lalu datang ke rumah saya, kasih saya uang. Alhamdulillah saya ada sembuh nih, nazar saya, ini syukur saya berikan ke kamu uang sekian. Lepas itu dia sakit kembali lalu meninggal. Jadi waktu nyumbangnya ada sembuh, meninggalnya di sakit setelahnya, atau meninggalnya di waktu mati tiba-tiba. Dia meninggal itu karena tiba-tiba mati, bukan karena sakit. Jadi ngasihnya saya waktu sehat. Yang jelas dakwah itu mementingkan diri sendiri, itu intinya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana hukum pengadilan dalam hal ini? Jawab, fa in kana mukhawwifan suddiqal warithu wa illa fal akhar. Maka jika ada orang yang meninggal itu mukhawwaf, orang yang dikhawatirkan, bisa dibenarkan ahli waris. Dikhawatirkan maksudnya tidak ada syarat di dalam. Nah, dikhawatirkan artinya kondisinya masyarakat pun tahu itu mukhawwaf, orang yang kondisinya dikhawatirkan. Biasanya kalau ada orang sakit itu dah tersebar di tengah masyarakat. Kalau memang sakit, orang kan tahu. Kenapa bapak itu kurus sekali? Dia kena sakit gula. Dia diabetes. Itu pasti tahu di kalangan masyarakat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, suddiqal waris, dibenarkanlah ahli waris. Jika tidak, nggak pernah tersebar berita dia itu sakit, fal akharu, maka dibenarkan yang lain, yaitu si penerima sumbangan. Titik. Wala ikhtalafa fi wuqu'i tasarrufi fi siha aw fil marad suddiqal mutabarra'u alaih. Jikalau berbeda pendapat dua orang antara ahli waris dengan penerima sumbangan dalam hal terjadinya tasarruf waktu sehat atau terjadi tasarruf waktu sakit, maka dibenarkan mutabarra' alaih, penerima sumbangan. Kenapa? Li'annal asla dawamus siha, karena hukum asal kekalnya sehat. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Fa in aqama, maka jika menegakkan kedua-duanya bayyinatain, akan dua saksi. Saksi di pihak mutabari ada yang mengatakan itu terjadi waktu sehat, dia ngasih sumbangan ke saya waktu sehat. Kemudian pihak ahli waris juga menegakkan saksi, almarhum mengasihkan sumbangan waktu sakit. Kedua-dua pihak ada dua saksi. Artinya ada satu saksi sepaket, maksudnya dua orang laki-laki, dibawa ke pengadilan. Maka kalau saksi dengan satu aja,
Gak bisa dengar kedua saksi. Saksi siapa yang didengar oleh hakim? Quddimat bainatul marad, didahulukan kesaksian tentang sakit. Kenapa didahulukan kesaksian tentang sakit? Biasanya dengan alasan liziyadatul ilm, karena lebihnya pengetahuannya. Lebihnya pengetahuan saksi yang mengatakan sakit untuk mengatakan sehat, dan jelas itu orang sehat secara hukum dasar, tapi dia punya pengetahuan lebih, si fulan itu sudah sakit, maka didahulukanlah bayyinatul marad. Menanglah ahli waris dalam hal ini. Fir'aun law awsa li jirani, jikalau berwasiat ia seseorang kepada tetangganya, bukan kepada, untuk tetangganya. Jikalau berwasiat dia seorang untuk tetangganya, tolong kalau saya meninggal, uang ini bagi-bagikan ke tetangga saya. Berapa orang yang dapat? Fa'arba'ina daran min kulli janib, maka 40 rumah dari setiap penjuru. 40 rumah dari setiap penjuru. Mana cara ngitungnya? Hah? Empat 40 rumah setiap penjuru, ataukah satu penjuru 40? Arba'in daran min kulli janib, berarti 40 rumah setiap penjuru, bukan 40 totalnya. Cara ngitungnya, antum akan harus tarik garis. Ini rumah dia. Tarik tali sini. Di sudutnya. Kemudian hitunglah di sini nih, berapa rumah? 40. Tarik garis. Garis lurus. Misalnya cuma ada 39 rumah di sini. Lalu di sini ada rumah satu. Ini juga rumah satu. Perlu cuma satu lagi. Kita perlu satu lagi. Maka kita lihat dari garis lurus ini, mana yang paling banyak masuk ke sini. Yang dapat. Ini 40 ke sini. Ini juga perlu ditarik tali. Ini juga ditarik. Ini tarik. Kalau ada 40 dalam ini cukup. Kalau sekiranya di sini baru 30 atau 38, perlu ditambah di luar sini. Ternyata di sini ada 5 rumah. Kita tarik garis lurus, mana yang bagian rumahnya lebih dekat ke sini. Nah, bukan dicari di sini 40 rumah, sono manjang enggak? Cari juga menyebar gitu. Nah, itu dimasukkan dengan tetangga. Berarti tetangga kita ada berapa orang? 160. 160. 40 setiap penjuru, 160 itu tetangga. Nah, kalau hari ini susah nyarinya. Tariklah
sampai ke naik bukit situ belum jumpa 40. Turun bukit sana belum jumpa 40. Sampailah di Solo baru sampai 40. Kita buat tetangga yang Solo. Kita udara Solo sampai di sini dikirim oleh tetangga. Nah, 40 rumah. Baik simu, baik somu, samu, yuksimu, yuksamu, boleh kedua-duanya. Maka akan dibagi hissatu kulli darin ala adadi sukkaniha. Bagian setiap rumah berdasarkan jumlah penghuninya rumah. Maka akan dibagikan hissah, bagian setiap rumah berdasarkan penghuninya rumah. Hitung dulu 40 itu. Total 160 rumah. Dari 160 rumah itu dihitung berapa jumlah orangnya. Maka setelah dihitung jumlah orangnya 500 orang. Maka uang wasiat tadi akan dibagi 500. Oke? Total rumah 160, penghuni rumah yang 160 itu jumlahnya 500 orang. Maka harta wasiat akan dibagi 500, maka akan dibagikan ke rumah per 1/500. 2 penghuninya 2/500, 3 penghuninya 3/500, 10 penghuninya 10/500, sesuai perorangan. Itu jatah cara membaginya. Termasuk setengah orang pun dapat. Artinya bayi dia dapat jatah total sempurna. Maka kalau membagi bantuan per kepala, hitung per kepala berapa anggota keluarga, bukan per kepala keluarga, tapi berapa anggota keluarga, begitu cara membagi bantuannya. Atau awsal lil ulama, jikalau berwasiat ia seseorang untuk para ulama, kemana dikasih? Kepada muhaddis, orang yang ahli hadis. Ya'rifu, yang mengetahui ia halar rawi, keadaan perawi, kuat atau lawannya kuat. Kuat, ini perawinya kuat ini, atau lawannya kuat, lemah. Dan mengetahui marwiyi, keadaan yang diriwayatkan, sahih atau lawannya sahih. Tuh ulama. Nah, multaqa ulama, ruangan ulama. Nah, pertemuan ulama, wasiat untuk ulama. Ini hadiah kepada para ulama. Siapa yang dikasih? Muhaddis. Yang bagaimana? Yang tahu nih perawi kuat, nih siko, nih labak sabi, ini dhaif, ini kadzib, ini mudalas, ini pemalsu hadis. Dan tahu dengan diriwayatkan hadis ini sahih, ini enggak sahih. Itu satu. Yang kedua, mufassir. Mufassirin diberikan kepada mufassirin yang mengetahui makna setiap ayat. Nah, mengetahui makna setiap ayat, wa ma urida bih, dan apa yang dimaksudkan dengannya ayat. Dan diberikan kepada faqih, ya'riful ahkam asy-syar'iyyatan nassan wa istinbatan, mengetahui hukum-hukum syariat secara nas dan secara istimbat. Nah, itu yang dikatakan ulama. Ini kadang-kadang masuk ke ruangan ulama, di situ yang ada ahli hisab. Gak tahu sunnah,
tidak tahu hukum, cara sholatnya aja masih batal. Cara sholatnya aja masih batal. Itu hari ini. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini adalah man hasala syai'an minal fiqhi, seseorang yang menghasilkan, yang menguasai sesuatu dari fikih, bihaitsu, dengan sekiranya yata'ahhalu bihi, ahli ya seseorang dengannya fikih, li fahmi baqihi, karena memahami sisanya. Walaysa minhum nahwiyun. Kalau dikatakan ulama, maka tidak termasuk dari mereka ahli nahwu. Kenapa kamu katakan ulama deh? Dia pandai bahasa Arab. Belum. Tidak masuk itu. Sarfiyun, ulama saraf. Kenapa kamu bawa ke sini mereka ini? Dia pandai tasrifan. Apa aja kalimat dia tasrif? Semangka, semangku. Itu ulama enggak? Itu ahli sastra. Lughawiyun, ahli bahasa. Mutakallimun, ahli kalam. Ahli kalam, filsafat. Itu enggak ulama itu. Wa yakfi salah satu min ashabil ulumi tsalatsa atau ba'dihha, dan cukuplah 3 orang dari pemilik ilmu yang 3 tersebut atau sebagiannya. Kalau kata cukup 3, sudah cukup, karena ulama itu kan jamak. Dari ashab ulum salasa, 3, fikih, hadis, tafsir. Apa jurusanmu? Bahasa Arab. Gak ulama. Apa jurusanmu? Sastra. Gak ulama. Apa jurusanmu? Filsafat. Gak ulama. Jadi 3 ilmu yang dikategorikan ulama: tafsir, hadis, fikih. Itu 3 hal itu mesti dikuasai, atau sebagiannya. Ahli tafsir saja, ahli hadis saja, atau ahli fikih saja. Walau awsa li'a'lamin nas, jikalau berwasiat ya seseorang untuk yang paling alim dari manusia. Saya berwasiat untuk yang paling alim manusia. Kemana diberikan? Ukhtussa bil fuqaha, maka diberikan kepada ahli fikih. Diberikan kepada ahli fikih. Karena itu dikatakan paling alim, karena seorang ahli fikih mengenal tafsir, mengenal hadis. Tapi kadang-kala orang belajar hadis belum mengenal kesimpulan fikih. Atau dia berwasiat kepada qurra. Apa arti qurra? Penghafal Quran. Itu bahasa lamanya penghafal Quran. Kalau hari ini qurra itu artinya yang pandai baca Quran dengan irama, qori. Ini qurra dan bahasa lama. Lam yu'ta, niscaya tidak diberikan ia wasiat kecuali may yahfadhu kullal Quran, orang yang menghafal seluruh Quran an zahri qalbin, dari balik hati. Hafal 30 juz kubro, atau
baru diberikan. Auli jahalin nas, dia berwasiat kepada manusia yang paling bongak. Mana digunakan? Surifa li ubadil wathan, yang saya dipergunakan ia bagi penyembah berhala. Kemana siapa yang bodoh? Dia buat sendiri, dia menjaga, dia mencet, dia meminyak wangiin, dia meletakkan tempat yang tinggi. Lepas itu bilang, wahai Tuhan. Mantapnya dia, bisa dia membuat Tuhan yang sendiri. Mana ahlinya itu? Dia pandai membuat Tuhan. Tuhan yang dia buat itu dia taat kepada Tuhan yang dia buat sendiri. Nah, secara rasional itu bodoh sekali orang. Fa'in qala minal muslimin, kalau dia katakan dari orang Islam, ajahalin nas minal muslimin, orang yang paling bodoh dari kalangan orang Islam siapa? Famay yasubbu sahaba, orang yang mencaci maki sahabat. Orang mencaci maki sahabat. Itu manusia, orang Islam paling bodoh. Wa yadkhulu fi wasiyatil fuqara wal masakin wa ahsi. Wa yadkhulu fi wasiyatil fuqara al masakinu. Ada pakai waw situ? Dah. Tak saya yang salah ya. Harusnya enggak pakai waw. Nah, fuqara'i al-masakinu. Kitab saya enggak wasiatil fuqara'i wal masakini. Fa'ilnya enggak ada. Nah, fa'ilnya al-masakinu, masuk di dalam wasiat fuqara oleh orang miskin. Kalau katakan ini saya wasiatkan kepada orang fakir, miskin masuk dalam. Baksu dan sebaliknya. Ini saya wasiatkan kepada orang miskin, masuk fakir di dalam. Wa yadkhulu fi aqaribi Zaidin kullu qaribin wa in kana ba'uda. Dan masuk dalam kategori karib kerabat si Zaid. Saya berwasiat untuk karib kerabat si Zaid, maka masuklah kullu qaribin, setiap karib kerabat, wa in kana ba'uda, walaupun ada iaitu jauh, kerabat jauh, sepupu 17. La aslun wa far'un, tidak masuk asal, tidak masuk cabang. Kalau dikatakan saya berwasiat untuk karib kerabat si Zaid, enggak masuklah bapak si Zaid, mak si Zaid, kakek si Zaid, anak si Zaid, cucu si Zaid. Usul enggak masuk, furu enggak masuk. Yang masuk adalah saudara, saudari, anak saudara, anak saudari, paman, anak paman, saudari, anak saudara sepupu, saudara sepupu, anak saudara sepupu, anak dari saudara sepupu. Yang penting ada hubungan dengan dia, masuk semuanya. Wala tadkhulu fi aqaribi nafsihi warasatuhu, tidak masuk dalam kategori karib kerabatnya seseorang. Kata dia, saya berwasiat ke karib kerabat saya sendiri. Saya berwasiat kepada karib kerabat saya sendiri, tidak masuklah ahli warisnya. Kenapa tidak masuk? Karena sudah dikecualikan oleh hadis la wasiyyata liwarith. Batabtulul wasiyatul mu'allaqatu bil maut, batalah wasiat yang dikaitkan dengan kematian.
batallah wasiat yang dikaitkan dengan kematian. Penyebab batalnya belum ada, nanti di ujung. Wa misluha, semisilnya wasiat, tabarru'un ulika bil maut, ibadah sunnah, sumbangan, pemberian sukarela yang dikaitkan dengan kematian. Kalau saya mati saya berwakaf, kalau saya mati saya menyumbang, kalau saya mati saya berinfak, semuanya. Kalau saya mati kamu saya bebaskan dari hutang, kalau saya mati kamu merdeka. Semua ibadat tabarruk yang dikaitkan dengan kematian itu akan batal dengan hal yang nanti dijelaskan di belakang. Sebelum disebutkan penyebab batalnya, diuraikan dulu beberapa hal. Sawa'un kana ta'liqu fi sihah, bersamaan adalah ta'liq tersebut ketika sehat atau ketika sakit. Kita baca aja dulu ke dalam kurung birujuin anil wasiyah. Nah, batal dengan sebab rujuk dari wasiat. Biar tuntas. Batal dengan sebab rujuk dari wasiat. Titik. Bahasa bagian di tengah. Falil musi ruju'u fiha, maka boleh bagi orang berwasiat rujuk padanya wasiat. Seharusnya tuntaskan satu-satu dulu, baru dibahas itu lagi. Seolah-olah pembahasannya berulang-ulang. Falil musi, maka boleh bagi orang yang berwasiat rujuk padanya wasiat. Contohnya hibah sebelum khobar. Maaf, sama dengan hibah sebelum khobar. Kalau kita sudah menghibahkan sesuatu pada seseorang, sebelum barang itu kita serahkan kepada dia, sebelum barang itu dia terima, kita bisa batalkan hibah. Nah, seperti itulah posisinya wasiat. Selagi kita belum meninggal, kita boleh batalkan wasiat. Kita boleh rujuk dengan wasiat tersebut. Bal aula, bahkan wasiat lebih aula. Hibah saja yang jangka waktunya antara hibah dan khobat ikbat itu bisa dikerjakan secara cepat, bergantung kepada diri kita sendiri. Apalagi wasiat yang bergantung dengan kematian yang kita nggak tahu kapan datangnya. Boleh rujuk. Wamin sama, dari karena itu, lam yarji' fi tabarru'in najazahu fi maradi wa ni'tabaru minat sulus. Dari karena hal tersebut tidak boleh rujuk ia seseorang pada tabarru', pada artinya tabarru', perbuatan sunat, imbalan, sukarela, tabarruk, najazahu yang dia tembuskan akannya waktu sakitnya. Dari karena hal tersebut tidak boleh ia seseorang rujuk pada tabarruk yang ia telah tembuskan akannya fi maradi, waktu sakitnya, karena itu bukan wasiat. Itu adalah tabarruk tembus. Tabarruk tembus nggak boleh rujuk, karena orang yang rujuk dari sesuatu yang sudah diberikan sama dengan seseorang yang menjilat muntahnya. Haram hukumnya, walaupun dihitung ia tabarruk dari sepertiga, dikarenakan sudah dilakukan waktu sakit. Memang hukumnya sama dengan wasiat di segi penghitungan, tapi tembusnya beda. Wasiat tembus setelah mati, sedangkan ini sudah tembus saat itu juga. Maka kalau tembus nggak ada rujuk lagi, dirujukin anil wasiyah. Batal wasiat dengan rujuk dari wasiat. Bagaimana cara rujuk? Binahwi naqadtuha, dengan seumpama aku batalkan akannya wasiat. Dirujuk itu gampang aja caranya. Aku batalkan akannya wasiat.
Jika rujuk dari talak, aku kembali kepadamu, selesai. Seperti abtal tuha, aku batalkan akannya wasiat. Seperti raddat tuha, aku ambil kembali akannya wasiat. Seperti azal tuha, aku hilangkan akannya wasiat. Al-aujah, pendapat yang kuat, sihatu ta'liki rujuk fiha ala syartin li jawazi ta'liki fiha. Sah hukumnya mentaklik rujuk padanya wasiat atas satu syarat. Karena boleh taklik padanya wasiat. Wasiat boleh taklik? Hah? Wasiat boleh ditaklik? Boleh. Karena wasiat itu sendiri adalah tabarru' mu'allaqun bil maut. Suatu amalan sunat yang dikaitkan dengan kematian. Dia itu saja boleh ditaklik, maka rujuk padanya boleh ditaklik. Ini saya berwasiat, tanah ini saya wasiatin untuk fakir miskin. Jika nanti aku bangkrut sebelum mati, aku akan batalkan wasiatnya. Nah, jadi kalau aku bangkrut, kalau aku sakit, kalau aku ini atau itu, aku batalkan wasiatnya. Nah, hukumnya boleh. Boleh mengatakan hal seperti itu. Sebetulnya rujuk itu nggak boleh ditaklik. Kalau mau rujuk, rujuk aja langsung. Aku batalkan wasiat. Aku batalkan. Aku gagalkan. Nggak boleh ditaklik. Tapi karena wasiat itu sendiri adalah suatu ibadah yang boleh taklik, maka rujuk padanya juga boleh taklik. Kalau aula fi ruju'inha, lebih aula lagi dalam rujuk darinya wasiat. Lebih aula lagi, lebih boleh lagi, lebih tepat lagi untuk dikatakan boleh mentaklik pada rujuk darinya wasiat daripada bolehnya taklik pada wasiat. Wa binahwi hadza liwarithi, juga bisa dibatalkan wasiat dengan kata-kata ini milik ahli warisku, atau mirathun anni, ini warisan dariku. Sawaun anasil wasiyata au dzakaraha, bersamaan apakah lupa ia seseorang dengan wasiatnya atau ingat ia seseorang akannya wasiat. Kata-kata tadi dia ucapkan, ini milik ahli waris saya, ini tanah ini warisan saya nanti yang akan dibagi oleh keluarga saya. Padahal kita tahu dia pernah berwasiat dengan tanah itu, tapi dia terucap ini adalah warisan saya, salah satu warisan saya yang saya tinggalkan untuk keluarga saya. Dia ngomong begitu, maka wasiatnya batal. Baik dia mengomong seperti itu, dia ingat dengan adanya wasiat, atau dia lupa dengannya wasiat, maka kita katakan wasiat bapak ini tetap lanjut. Karena dia ngomong begitu gara-gara dia lupa dengan wasiat, karena dia dah mulai pikun. Tetap wasiat dikatakan batal, dihukum batal, walaupun ada kemungkinan bapak tersebut ngomong karena dia lupa dengan wasiat itu sendiri. Titik. Basuila syekhuna, pernah ditanya syekh kita Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami amma, tentang sesuatu, lau awsa lahu, jikalau berwasiat ia seseorang, lau awsa, jikalau berwasiat ia seseorang baginya, artinya bagi orang lain, bisulusi malih, dengan sepertiga hartanya, kecuali kitab-kitabnya.
Nah, sepertiga harta saya wasiatkan untuk fulan kecuali kitab-kitab saya. Summa ba'da muddatin, kemudian setelah beberapa masa, ba'da muddah setelah satu masa, ausolahu, berwasiat ya seseorang baginya bi thuluthi malih, dengan sepertiga hartanya, walam yastasni, dan dia tidak mengecualikannya. Tidak disebutkan illa kutubahu. Pertanyaannya, hal yu'malu bil ula au bil tsaniyah? Apakah diamalkan dengan wasiat pertama? Dikeluarkan dulu kitab-kitabnya, enggak dihitung, lalu sisa hartanya dibagi 3, sepertiga diwasiatkan karena kitab dikecualikan tadi. Atau diamalkan dengan yang kedua? Diamalkan dengan yang kedua, jadi dihitung hartanya semuanya termasuk kitab-kitabnya, lalu diambil sepertiga, sepertiganya dijalankan sebagai wasiat. Mana yang kita amalkan? Yang pakai istisna atau yang tanpa istisna? Ajabah, menjawab ya syekhuna bi anna alladhi yazharu al-amalu bil ula. Sesungguhnya pendapat yang zahir, ya, yang jelas dia pendapat itu diamalkan yang pertama. Li'annaha nassa fi ikhrajil kutubi, karena sesungguhnya li'annaha karena sesungguhnya wasiat pertama itu menegaskan ia seseorang dalam mengecualikan kitab-kitab. Wasaniyatu muhtamalah, sedangkan wasiat kedua itu muhtamal, kemungkinan-kemungkinan. Innahu tarakal istisna biha litaslihi bi fil ula. Apa kemungkinannya? Sesungguhnya seseorang meninggalkan ia akan pengecualian biha padanya wasiat kedua, karena sudah menerangkannya seseorang bihi dengannya pengecualian pada wasiat pertama. Itu kemungkinan pertama. Dia enggak sebut lagi pengecualian karena di kata-kata pertama, di wasiat pertama dia sudah sebutkan. Jadi di wasiat kedua ini hanya penegasan saja supaya wasiat enggak lupa. Tapi keterangan lengkapnya sudah ada di wasiat pertama, kita enggak masuk. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, annahu tarakahu ibtalan lahu. Sesungguhnya seseorang itu meninggalkan ia akannya istisna karena membatalkan baginya istisna. Awal ia memang dikatakan kecuali kitab, pada kali kedua enggak ada kitab dikecualikan. Tindakan dia tidak mengecualikan itu kemungkinan membatalkan wasiat pertama. Nah, wan nassu nasbu. Nah, kita saya nasbu, tapi feeling saya nassu. Nah, yang benar nassu. Wan nassu muqaddamun alal muhtamal. Perkara yang tegas, yang jelas itu kita utamakan dari perkara yang kemungkinan-kemungkinan. Apa yang sudah jelas? Apa yang sudah jelas? Kecuali kita. Itu kan jelas. Itu alasannya. Wa binahwi bai'in wa rahnin. Wa ini atau kepada rujuin, maaf, atau kepada nahwi bai'in atau kepada nahwi naqatuha, atau birujuin.
Nah, tadi kan ada tanya jawab tuh. Seolah-olah sudah beda bagian. Bukan, itu masih di bagian yang sama. Atau kepada birujuin, mulang ambilnya. Dan matan ke matan. Batabutulul wasiyatul mu'allaqatu bil mauti binahwi bai'in. Batallah wasiat yang dikaitkan dengan kematian dengan seumpama dijual. Barang wasiat itu dia jual, berarti batallah wasiat. Warahnin digadaikan. Walau bila qabulin, walaupun yang tanpa qabul. Digadaikan tanpa qabul, apalagi sudah dikabul. Wa ardin alaih, ditawarkan di atasnya jual. Jadi barang wasiat itu, tanah wasiat itu dia ditulis pacangan itu, pancangan. Nah, tanah ini dijual. Itu artinya ardin alaih, ditawarkan untuk dijual. Wa tawkilin fih, mewakilkan padanya menjual. Jadi suruh orang lain menjual. Wahnawi giras, atau juga kepada biruju'in. Batal wasiat dengan seumpama menanami tanaman keras. Giras, kenzar'in, tanaman keras. Bi ardin awsabiha, pada tanah yang berwasiat seorang dengannya. Di tanah yang diwasiatkan itu dia tanami kelapa, dia tanam dia mangga, maka batal wasiat. Dengan sebalik zar'ihi biha, menanam palawija oleh dianya orang seseorang dinya tanah. Zar'ihi, menanam tanaman mudanya seseorang dinya tanah. Kalau tanah wasiat ditanamin jagung, maka wasiat enggak batal. Walau ikhtassa nahwal ghirasi bi ba'dil ardi ikhtassa ruju'u bi mahallih. Jikalau mengkhususkan ia seseorang akan seumpama tanaman tua di sebahagian tanah, niscaya terkhususlah rujuk di tempatnya tanaman tua. Tanah itu ada 1 hektar tanah wasiatnya. Dari 1 hektar itu ada 1/4 hektar yang dia tanamin kelapa sawit. 1/4 hektar lagi dia tanam mangga. 1/4 hektar lagi dia tanam jagung. 1/4 hektar lagi dia tanam pisang. Berapa bagian yang dia dianggap sudah rujuk dari tanah itu? Berapa bagian? Berapa bagian? 1/4. Setengah. Yang mana? Kelapa sama mangga. Karena itu adalah tanaman tua. Jagung muda. Tapi kalau dia tanam kelapa memencar di tanah itu, sini sepatang, situ sepatang, ini sepatang, gak beraturan, penuh semua tanah itu, walaupun jaraknya jauh-jauh, maka batal wasiat semuanya. Tapi kalau dua kelompok-kelompoknya, nih kelompok, maka batal wasiat di tempat yang ada tanaman tua saja. Itu saja yang batal. Walaysa minar ruju'i inkarul musi al-wasiyata, dan tidak termasuk kategori rujuk mengingkari oleh orang berwasiat akan wasiat ingkana ligharadin, jika ada ia pengingkaran bagi satu maksud. Jadi ketika orang berwasiat mengingkari dia tidak pernah berwasiat,
kenapa kamu masih memanfaatin tanah ini? Kan kamu sudah wasiatkan. Kata dia, mana pula saya pernah berwasiat, nggak pernah saya wasiatkan tanah ini. Mengingkari seperti itu wasiatnya nggak batal. Nggak batal. Batal itu bagi orang jujur. Ya, saya berwasiat dengan tanah ini, tapi saya batalkan wasiat saya. Selesai. Batal jadinya. Tapi dia katakan, saya nggak pernah berwasiat tanah ini. Pernah. Kami yang dengar. Saya nggak pernah ngomong. Apa yang kamu dengar? Nanti kan egois, nggak mau ngakui. Tujuannya supaya wasiatnya batal. Justru nggak batal dengan hal seperti itu. Aku aja berwasiat, tapi saya batalkan. Kata dia, terjilid lidah apa dulu. Kata dia, nggak apa-apa, asalkan yang saya. Batal wasiatnya? Batal wasiatnya? Tidak batal. Kalau awsa bi syai'in li Zaidin thumma awsa bi li Amrin falaysa ruju'an bal yakunu bainahuma nisfaini. Jikalau berwasiat dia seseorang dengan sesuatu untuk si Zaid, pas meninggal tolong kasih tanah ini kepada si Zaid, satu tempat. Ada atau yang lain? Thumma awsa bi li Amrin, kemudian berwasiat dia seorang dengan sesuatu yang sama bagi si Ammar. Kalau saya meninggal tolong kasih ini kepada Ammar. Kata orang ini, kemarin si Zaid, sekarang Ammar, mana yang betul nih? Ya Ammar lah. Kemarin apa si Zaid? Saya senang sama si Zaid. Gara-gara dia pindah mazhab, saya jadi sama dia. Jadi si Ammar. Apakah itu dia nggak berujuk? Balaysa rujuan. Tidak ia mengganti penerima wasiat itu dianggap rujuk. Bagaimana juga caranya? Bal yakunu bainahuma nisfain. Dan tetapi ada ia benda yang diwasiatkan antara keduanya, si Zaid dan Ammar, itu dibagi dua. Nah, kalau baling lagi pendapat bapak itu, lepas itu dikasih lagi sama si Midun. Kalau saya meninggal tolong kasih tanah ini ke Midun. Bagi tiga. Kemudian Midun sakit juga hati gara-gara si Midun. Dia katakan kalau saya meninggal tolong kasih ini ke Ma'un. Bagi empat. Jadi sampai mati dia sebut nama orang semuanya, maka sebanyak yang dia sebut itulah dibagi rata. Dia bukan batal. Ternyata dia berwasiat atas dasar perasaan. Nah, mana yang membuat senang perasaannya, kalau itu dikasih. Walau awsa bihi lisalisin kana bainahu aslasan. Itu. Jikalau berwasiat dia seseorang dengannya sesuatu bagi orang ketiga, si Midun, ada ya sesuatu antara mereka, si Zaid, Ammar, Midun, Aslan bagi tiga. Wah, kata begitu seterusnya. Sampai sebelum meninggal ternyata 70 orang dia wasiatin. Bagi 70. Uang 70.000 ya 1.001 orang. Capek penerima wasiatnya. Catat. Wasinya yang capek. Asistennya. Apa ini lidahnya bolak-balik. Nah. Lidah apa tuh? Orang bilang lidah apa? Mainan yang mutar tuh. Diputar pakai tangan dulu. Putar besar rodanya. Duduk di situ. Pas turun kepala, wah. Saya keluar muntah. Nggak tahu. Ini dia cenaki.
Kalau Syekh Zakaria menyebutkan akannya penjelasan tadi oleh Syekh Zakaria di dalam Syarah Minhaj. Walau awsa li Zaidin bi mi'atin thumma bi khamsina falaysa lahu illa khamsun litadammuni tsaniyati ruju'u an ba'dil ula. Jikalau berwasiat ia seseorang bagi si Zaid dengan 100, kalau saya meninggal tolong kasih 100 juta untuk si Zaid. Kemudian berwasiat ia seseorang dengan 50, kalau saya meninggal tolong kasih sama si Zaid 50 juta. Alaysa lahu, maka tidak ada baginya si Zaid kecuali 50. Kenapa? Litadamunis tsaniyah, karena mengandung oleh wasiat kedua akan rujuk dari sebahagian wasiat pertama, mengatakan akannya oleh Imam Nawawi. Jadi tambahkan. Jadi dia pakai rumus tambah. Kemarin awalnya almarhum berwasiat 100 juta. Kemudian ditambah lagi 50 juta. Jadi 150 juta wasiatnya. Di bahasa dia ditambah lagi. Apa ditambah lagi? Ada bilang ditambah lagi? Emang enggak sih? Dia enggak ada bilang tambah lagi. Cuman dia bilang kalau saya meninggal kasih sama si Zaid 50 juta. Kecuali bilang 50 juta lagi, dia tambah. Ini 50 juta saja. Maka yang terlaksana 50 saja. Titik, cukup sampai di situ. Ada judul baru situ kan? Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan siapkan matematika.